Taib. Kemudian setelah itu Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kita tahu bahwasanya banyak ibadah yang butuh jalan. Ke masjid butuh jalan, ya. Berbakti kepada orang tua, silaturahmi butuh jalan, maksudnya butuh perjalanan. Entah naik kendaraan, entah jalan kaki, entah naik tunggangan kalau zaman dahulu. Kita umroh juga butuh perjalanan, ya. Apalagi haji. Jadi banyak ibadah, jihad, banyak ibadah yang membutuhkan perjalanan. Tetapi Nabi SAW khususkan dalam hadis ini perjalanan menuntut ilmu, tidak ada perjalanan yang lain. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman." Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu. Nabi tidak mengatakan untuk berbakti sama orang tua, untuk berjihad, untuk umrah, untuk haji, untuk sholat berjamaah. Tidak. Untuk memberi bantuan kepada fakir miskin. Tidak. Nabi mengatakan siapa yang menuntut ilmu siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena kata para ulama, cara termudah untuk masuk surga adalah nuntut ilmu. Cara termudah untuk masuk surga adalah nuntut apa? Ilmu. Karena dengan kita nuntut ilmu, kita tahu banyak pintu-pintu kebaikan. Dan kita mengerti banyak pintu-pintu keburukan untuk kita jauhi. Kita pun tahu pintu kebaikan, kita akan tahu prioritas mana yang lebih utama, mana yang kurang, sehingga kita bisa memanage umur kita yang terbatas dan memanage harta kita yang terbatas. Karena kita ngerti prioritas. Ya. Itu semua tidak mungkin diraih kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Oleh karenanya dalil tentang agungnya ilmu sangat banyak. Makanya saya ingin sampaikan sama diri saya pribadi juga pada antum sekalian, nuntut ilmu itu ibadah, ya. Sebagaimana antum baca Quran ibadah, sebagaimana antum silaturahmi ibadah, nuntut ilmu, duduk mendengarkan dengan niat untuk diamalkan, itu juga apa? Ibadah. Namun niatnya harus diamalkan. Bukan nuntut ilmu hanya sekedar wawasan. Ingin tahu, ya, ingin begitu, cuma wawasan enggak. Ilmu itu harus diniatkan untuk diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi bumerang bagi orang yang memiliki ilmu tersebut. Baik, kita lanjutkan. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, siapa yang menempuh satu jalan untuk cari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tadi kita sebutkan kenapa disebutkan jalan untuk ilmu, karena itu jalan termudah untuk menuju surga. Setelah itu Nabi menyebutkan di antara contoh menuntut ilmu adalah berkumpul di masjid untuk belajar Al-Quran. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum mereka duduk berkumpul di suatu masjid, kemudian yatluna kitab Allah, mereka baca Al-Quran, mereka dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajarinya. Entah mempelajari tajwid, entah mempelajari tafsir yang terkait dengan Al-Quran, Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun bagi mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaika, malaikat akan memenuhi mereka, dan malaikat mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis Quran, ya. Majelis-majelis tafsir, malaikat senang kumpul. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang ada di sisi Allah, itu maksudnya di sisi malaikat. Jadi Allah banggakan mereka di hadapan malaikat, ya. Allah banggakan manusia-manusia yang berkumpul untuk menuntut ilmu di sisi malaikat. Ini contoh bagaimana ilmu itu sangat bernilai, di antaranya banyak manfaat yang akan didapatkan oleh orang yang duduk, kemudian kumpul, mendengarkan ayat-ayat Allah, mempelajarinya. Ya, ada ketenangan, ketentraman, malaikat datang kumpul, rahmat Allah turun kepada mereka.